Shalom, saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Korintus, pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 dengan tema melayani dengan kasih. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan. Sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Salam saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Shalom saudaraku, sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya punya pengalaman yang indah ketika ada seseorang membagikan bentuk proposal atau meminta dana. Kebetulan kita ada beberapa yang duduk berkumpul ketika itu di satu tempat. Lalu ada seseorang membagikan proposal meminta sumbangan, ya memang lagi-lagi berbau gereja lah ya, berbau kerohanian lah, pembangunan gereja atau apalah itu. Lalu bapak ini membagikannya ke beberapa orang, membagikannya, lalu membagikannya. Tapi ternyata ada seorang bapak yang tidak dia bagikan atau tidak mendapatkan proposal itu. Tapi apa yang terjadi? Dan itu sangat sangat menohok, sangat membuat kita tertegun, terlebih saya. Kenapa? Beliau mengatakannya, kok aneh sekali ya? Kenapa semua layak berikan? Itu bahasa Batak ya. Kenapa semua Anda kasih? Kok sama aku nggak kau kasih? Kira-kira seperti itu bahasa Indonesia, bahasa sederhananya. Orang lain kau kasih, kenapa aku nggak kau kasih? Atau kau anggap ya, aku tidak bisa memberikan, aku tidak bisa memberi sedikit pun atau apapun menurut pandanganmu. Walaupun dia sedikit bercanda, dia menambahi lagi, tersinggungnya aku kau buat katanya gitu. Memang orang-orang ketika itu mungkin bengong, atau ada yang tertawa, nyengir atau apalah itu ya. Tapi saya pikir itu menjadi sebuah khotbah yang hidup. Kenapa? Mungkin bagi bapak yang membagikan proposal ini, undangan meminta sumbangan ini, menurut dia, beliau tidak berkecukupan, beliau mungkin tidak layak,
Atau beliau mungkin tidak kaya dari pandangan mata atau pandangan orang banyak. Tapi lihatlah respon si bapak tadi. Dia bilang, adanya punya aku, adanya bagiku. Kalaupun gak ada, berapa yang bisa aku beri, aku akan berikan. Saudaraku, coba tanya ke kedalaman hatimu. Pernahkah engkau gelisah? Pernahkah engkau marah? Pernahkah engkau teriak? Ketika engkau tidak diberi kesempatan untuk berbagi, untuk memberi, untuk melayani di tengah-tengah kehidupanmu. Cerita ini, situasi ini, aku ingat kembali ketika aku membaca ayat yang keempat itu. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Mereka mendesak agar mereka juga diberikan kesempatan mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Bayangkan, orang Makedonia itu mendesak agar mereka juga diberikan kesempatan untuk memberi, diberikan juga kesempatan untuk berbagi. Makanya pertanyaan itu hadir bagi kita saat ini. Pernahkah engkau keberatan? Pernahkah engkau tersinggung ketika engkau tidak dimintakan bantuan, sumbangan atau apapun untuk gerejamu, untuk rumah ibadah, atau bahkan untuk orang lain yang membutuhkan dalam kehidupan? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus menuliskan surat ini kepada orang Korintus pada saat itu. Paulus jelas ingin mengajarkan bagaimana kasih karunia itu, bagaimana bentuk pelayanan itu, dan bagaimana bentuk dari pemberian-pemberian yang seharusnya kita hadirkan dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang percaya, sebagai pribadi yang telah menerima lebih dahulu berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lebih jauh lagi melihat, menelisik firman Tuhan ini, saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, Makedonia itu bukanlah jemaat yang wah, bukanlah jemaat yang luar biasa seperti apa yang dipandang oleh dunia ini, memiliki jemaat yang kaya raya atau miliarder atau apapun itu. Mereka hanyalah jemaat kecil, mungkin sama dengan jemaat Filipi dan Tesalonika. Bahkan mereka disebutkan di dalam firman Tuhan ini mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan di dalam perjalanan keimanan mereka, di dalam perjalanan persekutuan mereka. Tapi lihatlah, meskipun dalam kondisi sulit, mereka tetap bermurah hati. Mereka tetap punya kerinduan memberi, bahkan memberi dan berbagi di dalam kehidupan mereka. Berbagi untuk pelayanan-pelayanan ketika itu. Mungkin jadi pertanyaan bagi kita, apa yang dimaksud pelayanan kepada orang-orang kudus? Ternyata ini bukan mau mengatakan menjadi bagian rasul-rasul atau imam atau seperti Paulus pada saat itu, tidak. Tapi pelayanan kepada orang kudus yang dimaksud adalah jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, yang beriman percaya kepada Yesus dalam kehidupan mereka ketika itu. Saudaraku, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, lihatlah kebenaran firman Tuhan ini. Yang berikut dinyatakan kepada setiap kita. Bahkan mereka memberikan dari ketiadaan mereka, melampaui apa kemampuan mereka. Ini menjadi sesuatu yang berefleksi untuk setiap pemberian kita kepada Tuhan, untuk setiap pemberian kita di dalam rumah Tuhan atau kepada yang membutuhkan. Pernahkah kita berada di dalam situasi bahkan kita memberikan melampaui apa yang ada pada kita? Jangan-jangan kita selama ini memberikan hanya sebagian dari sisa-sisa, atau hanya sesuatu yang mungkin tidak berarti, tidak berharga. Menurut kita baru kita mau memberi, baru kita mau berbagi dalam kehidupan kita. Tapi lihatlah, jemaat itu dikatakan bahkan melampaui kemampuan mereka. Memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu yang disebutkan di dalam ayat yang ketiga itu. Saudara yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan ini jelas seperti yang sebut tadi. Paulus hanya ingin menekankan bahwa pemberian mereka bukan hanya sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi melampaui kemampuan mereka. Paulus juga memuji kemajuan iman dan pelayanan jemaat di Korintus, serta menghimbau mereka untuk juga maju dalam pemberian kasih karunia. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ketujuh itu. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Paulus lagi-lagi ingin mau katakan kepada setiap kita, okelah beribadah, okelah taat bertuhan, okelah rajin penelaahan Alkitab, rajin bersekutu, rajin bersaksi. Tapi biarlah setiap kita lebih lagi mampu melayani dengan kasih kita, sehingga iman itu nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita bukan hanya beragama, tapi ada sebuah iman di dalam tindakan. Untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk situasi-situasi dalam kesulitan. Dan jangan pernah mengatakan, aku sendiri tidak punya, sama aku saja kurang, sama aku saja tidak lebih. Ketika kita memberi hanya dari apa yang ada pada kita, ketika hanya kita memberi dari sesuatu yang tidak berarti, atau yang hanya sisa-sisa dari kehidupanmu, itu bukanlah sesuatu yang luar biasa bagiku, bagimu, bagi Tuhan terlebih. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia itu. Mereka memberikan dalam tindakan kasih mereka itu. Dan hal yang luar biasa, jemaat Makedonia mengajarkan pada setiap kita bahwa pelayanan di dalam kasih itu tidaklah tergantung pada kondisi materi. Tetapi bagaimana ada tekad, ada niat, ada motivasi untuk kita berbagi dan memberikan kepada yang membutuhkannya. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu saya sedikit terusing. Kenapa manusia itu susah memberi? Apa faktor yang membuat manusia susah memberi? Ternyata yang pertama adalah egoisme dan kepentingan pribadi. Orang semakin individualistis, orang semakin ego, hanya memikirkan dirinya sendiri. Faktor yang kedua, ketakutan akan kekurangan. Mereka berpikir kalau memberi mereka akan kekurangan. Saudaraku, ingatlah, tidak pernah ada orang yang kekurangan, tidak ada pernah orang jadi susah karena memberi kepada Tuhan, karena berbagi kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah takut. Yang ketiga faktor manusia itu susah memberi adalah kurangnya rasa empati. Empati itu adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Kita kurang empati. Kita hanya bicara tentang mengasihi. Kita hanya mampu untuk mengatakan dalam simpati kita. Tapi kita kurang dalam berempati. Yang keempat, faktor susah memberi, kebutuhan akan penghargaan. Kenapa? Ada saja orang yang merasa maunya ketika memberi, orang mengelulukannya, orang memujinya, orang menyanjungnya. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan itu, dia enggan untuk berbagi. Yang berikut, yang kelima, selalu ada perasaan tidak mampu. Seperti saya sebut di awal tadi. Merasa kurang, merasa tidak cukup, merasa tidak pantas, dan akhirnya tidak memberikan apapun dalam kehidupannya. Yang terakhir, faktor yang membuat manusia susah memberi, takut dijudikan atau dievaluasi. Ini maksudnya apa? Beberapa orang mungkin khawatir bahwa tindakan mereka dalam memberi atau melayani akan dinilai atau bahkan dihakimi oleh orang lain. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sederhananya Tuhan mau katakan, memberi, melayani dengan kasih
lakukan sajalah. Tidak usah banyak pikir. Bisa memberi, biarlah semakin diberkati dalam kehidupan kita. Maka refleksi yang bisa kita petik. Yang pertama sekali, kalau engkau tidak punya kasih dari Tuhan, maka engkau tidak akan termotivasi untuk melayani di dalam kasih itu. Yang kedua, kasih itu tidak terbatas. Kasih itu unconditional love. Bahwa kasih itu harus dihamparkan untuk setiap orang dalam kondisi apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, kita mau kasih yang menjadi teladan. Lihatlah jemaat-jemaat Makedonia mengilhami jemaat di Korintus untuk mengikuti jejak mereka dalam pelayanan dalam kasih itu. Maka biarlah kasihmu menjadi teladan bagi setiap orang. Yang berikut, melayanilah dengan kasih. Sesulit dan seberat apapun perjalanan kehidupanmu. Pelayanan dengan kasih, itulah yang berarti dan berharga di mata Tuhan. Maka melayanilah dengan kasih. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami lebih lagi memberi, lebih lagi melayani, dan melayani dengan kasih-Mu. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.